Antaranya teman Mirna Jessica dan Hani, pembantu Jessica, suami Mirna, saudara kembar Mirna, serta orang tua Mirna dan sejumlah karyawan Cafe Olivier. Tim penyidik pun sudah mengantongi beberapa alat bukti serta keterangan 3 saksi ahli, yaitu psikiater, pakar pidana, dan ahli dari Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hari ini gelar perkara akan dilakukan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya dan kemudian akan melimpahkan berkas tersebut ke pihak kejaksaan. Kita akan segera tanyakan kepada Astrid Linciana terkait dengan bagaimana suasana terkini dan apa perkembangan terakhir di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Acit. Ya, berkaitan dengan kasus tewasnya Mirna, di mana hingga saat ini Polda Metro Jaya belum mengetahui siapa tersangka yang dituduhkan sebagai pelaku atau pembunuhan berencana, di mana memang Mirna tewas akibat adanya racun di sebuah cangkir kopinya, yaitu racun cyanida. Dan hingga saat ini kami masih melihat adanya koordinasi antara kedua belah pihak, yaitu Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, di mana tadi kami melihat adanya kedatangan dari Dirkrimum beserta penyidik yang hingga saat ini masih berlangsung adanya pertemuan atau koordinasi antara penyidik dan juga jaksa penuntut umum serta kepala dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan memang agenda yang akan dibicarakan atau dikoordinasikan antara kedua belah pihak adanya tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang kemarin sudah diberikan oleh pihak kepolisian kepada Kejati dari DKI Jakarta, dan juga adanya pembahasan masalah penetapan tersangka dari kasus pembunuhan Mirna, di mana juga pihak kepolisian sudah mempunyai 4 alat bukti, berupa alat bukti yaitu saksi dan juga ada saksi ahli, serta adanya barang bukti dan juga adanya dokumen yang diberikan oleh Lab4. Dan sejauh ini kami masih menunggu, awak media masih menunggu dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana ada Dirkrimum dan juga ada pihak Kejaksaan Tinggi, dan kita masih menunggu seperti apa hasilnya, apakah nanti pihak Polda akan menetapkan tersangka setelah berkoordinasi perihal alat bukti kepada Kejaksaan Tinggi. Kita masih menantikan hasil dari koordinasi yang akan dilakukan. Untuk sementara kami memiliki satu statement dari Kepala Kejaksaan Tinggi, yaitu Sudung Situmorang. Kita akan lihat seperti apa statementnya. Koordinasi hari ini apa sih Pak? Tujuannya apa Pak? Hari ini koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum, karena hari ini SPDP kita sudah terima masalah kopi itu ya. Iya. Ya. Berarti ya tersangka sudah itu Pak ya? Nama tersangka sudah dikantongi Pak oleh pihak jaksa. Saya sudah cek di SPDP itu belum ada nama tersangkanya. Kemajuannya seperti apa Pak penyidikan di dalam Pak? Nah, kalau ada kan SPDP kan sudah ada kemajuannya. SPDP kami terima pada hari ini, dan sekarang kawan-kawan penyidik sedang diskusi dengan JPU-nya. Pak, kalau melihat kasusnya kan baru kali ini Pak, polisi ekspos ke kejaksaan Pak. Ya. Emang seberapa ini sih Pak kasusnya sampai diekspos ke kejaksaan? Sebetulnya sering ekspos, sering koordinasi, cuman ini aja mungkin yang kawan-kawan lihat. Ya. Tapi pihak kejaksaan bisa mengkabulkan gitu Pak? Ini bukan masalah mengkabulkan, ini masalah diskusi. Diskusi sampai di mana pokok-pokok permasalahan. Ya, demikian cuplikan dari statement Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, di mana dia juga menyatakan memang hingga saat ini setelah diberikannya surat SPDP kemarin belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, dan kita akan menunggu seperti apa hasil yang akan diberikan. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Astrid Linciana, laporan Anda langsung dari Kejati DKI Jakarta. Dan Mirsa, untuk memperbincangkan hal ini sudah bergabung bersama kami ada Bung Reza Indragiri, analis psikolog forensik. Selamat siang, Mas Reza. Mas Reza, kita sudah dengarkan bersama laporan dari rekan kami di sana. Sudah ada statement juga dari Kejati bahwa ternyata SPDP sudah diturunkan, namun belum ada nama tersangka. Anda melihat ekspos ataupun gelar perkara yang dilakukan hal ini dalam tahapan apa? Apakah memang masih jalan di tempat atau sedikit sudah lebih maju?
Kalau kita lihat dari perspektif yang positif, ini merupakan langkah maju. Langkah maju. Bahwa kemudian teman-teman di kepolisian sudah secara lebih terbuka menunjukkan kepada publik, kepada media bahwa kami juga sudah mulai memasukkan pihak dari kejaksaan untuk sama-sama mengungkap kasus ini. Itu sebuah langkah maju. Ya. Ketika sebelumnya saya masih ingat kurang lebih seminggu lalu ya kita berbicara tentang kasus ini semata-mata Polri, Polda Metro. Tapi hari ini juga sudah ada satu masuk unsur tambahan yaitu kejaksaan. Saya ingin melihat ini sebagai suatu hal yang positif. Kenapa? Karena anggaplah sebagai sebuah devil's advocate gitu ya. Jadi salah satu kecenderungan yang dialami oleh orang-orang yang bekerja di lembaga penegakan hukum itu adalah sebuah bias pemikiran yang disebut sebagai confirmation bias. Confirmation bias atau bias konfirmasi itu kecenderungan mereka untuk memastikan bahwa mereka hanya mengumpulkan bukti yang mendukung keyakinan mereka sebelumnya. Jadi kalau sejak sebelumnya mereka sudah punya pikiran bahwa tersangka adalah si X misalnya, maka ada kecenderungan bahwa bukti-bukti selanjutnya yang dikumpulkan hanya untuk menguatkan tersangka X. Nah, dengan melibatkan pihak kejaksaan sebagai devil's advocate, mudah-mudahan pihak kejaksaan bisa menantang pihak kepolisian, menantang secara produktif. Benarkah X? Tidak mungkinkah Y? Tidak mungkinkah Z? Atau bahkan tidak mungkin tidak ada tersangka sama sekali? Dari kacamata awam saya bisa bertanya dong bahwa sudah ada 4 alat bukti yang dikantongi oleh pihak kepolisian, masuk keterangan saksi, saksi ahli, dokumen lapor, kemudian ada barang bukti yang sudah diamankan begitu. Lantas kok tanggung sih? SPDP sudah diturunkan, namun belum ada nama tersangka. Bagus mas, sebuah kerendahan hati, kelapangan dada untuk mengatakan kita sudah berhasil mengumpulkan sekian alat bukti, tapi kita tidak bisa memaksakan bahwa harus ada tersangka. Karena kalau dipaksakan ini abuse of power. Tapi kan kalau misalnya lihat dari prosesnya, sebenarnya pihak kepolisian sendiri sebenarnya sudah layak dong untuk menetapkan dan mempublikasikan siapakah tersangkanya, kemudian lalu melimpahkan berkas-berkas ke kejaksaan. Sebenarnya tidak usah menunggu-nunggu lagi menggelar gelar perkara dan kemudian expose kemudian dengan kejaksaan tinggi. Nampaknya ada kenapa kompromi. Harus menunggu begitu loh? Padahal sudah bulat sepertinya. Dokumennya kemudian dibalikan kembali berkas-berkasnya. Mudah-mudahan saja sekali lagi saya mencoba menyoroti secara positif ya untuk tanda petik mengurangi pressure atau tekanan ke teman-teman kepolisian juga sebetulnya. Kita sebelumnya sempat tanda petik berpikiran atau berprasangka bahwa sepertinya teman-teman kepolisian dalam kerja ilmiah mereka, scientific investigation ini dalam kasus ini sebenarnya agak kurang berhati-hati ya. Terbukti sekian kali ada kesalahan atau kekeliruan langkah. Mengumumkan cyanida terlalu dini, melakukan koreksi atau menganulir, kemudian diumumkan kembali. Kemudian jumlah atau takarannya dikatakan sekian gram, dikoreksi. Secara umum terlalu mengekspos proses yang sedang berlangsung. Betul, seolah-olah ada keinginan yang sangat kuat untuk memuaskan tuntutan atau ekspektasi masyarakat dan media, tapi unsur kehati-hatiannya menjadi berkurang. Nah, bahwa hari ini, tadi kata Mas Abe, sudah ditemukan 4 alat bukti, tapi belum ditetapkan tersangka, sudah ada gelar perkara dan selanjutnya, tapi tetap sekali lagi belum ada tersangka. Justru barangkali ini merupakan respon bahwa sekarang mereka lebih hati-hati, memastikan bahwa kerja ilmiah mereka, kerja profesional mereka lebih seksama lagi. Proses scientific investigation ya, saya pikir yang sedang dilakukan oleh mereka untuk menguatkan nanti siapa yang menjadi tersangka sebetulnya dalam kasus ini. Namun itu juga menarik sebetulnya karena kita lagi-lagi tidak bisa menduga-duga sebetulnya, Mas Reza. Menduga sebenarnya sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi pada akhirnya pembuktian yang akan membuktikan. Nah, kalau menduga semua orang dalam kerja hukum harus punya dugaan. Ilmuwan pun punya dugaan dalam kurung hipotesis. Tapi ayo buktikan. Ada yang pantas ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Itu pun harus menganut juga dalam hukum praduga tidak bersalah. Kalau Mas Reza sendiri melihat bahwasanya saksi-saksi yang sangat banyak juga, sampai asisten rumah tangganya juga kemudian dipanggil, orang tua bahkan saudara kembar dari Mirna Salihin juga kemudian dipanggil. Ini artinya sudah sebenarnya dari awal pihak kepolisian sebenarnya sudah menetapkan ataupun sudah mengira-ngira bahwa sebenarnya sudah tertuju kepada satu orang. Dan kemudian banyaknya alat bukti dan juga melibatkan puslapor dan psikiater juga akhirnya begitu complicatednya kasus ini kemudian harus ditetapkan sebagai tersangka yang nanti mengulur waktu. Begitu. Ekspektasi media dan masyarakat kepada kepolisian adalah sesuatu yang tak terelakkan. Tapi yang kita khawatirkan dan mudah-mudahan tidak terjadi adalah tuntutan yang sedemikian besar itu justru tanpa sadar maupun sadar terungkapkan atau terlampiaskan ke dalam pola kerja yang menjadi justru terlalu menekan orang-orang yang disebut sebagai saksi tersebut. Ambil misal, di media, entah akurat entah tidak, di media online saya baca bahwa pihak kepolisian mengamankan seorang saksi. Saksi emas kah? Saksi mahkota kah?
Saya jadi bertanya-tanya, ini bentuk pengamanannya seperti apa? Karena kalau keliru, justru menciptakan tekanan yang tidak sebagaimana mestinya terhadap si saksi, efeknya kontraproduktif. Tersangka, Anda melihat ekspos ataupun gelar perkara yang dilakukan hal ini dalam tahapan apa? Apakah memang masih jalan di tempat atau sedikit sudah lebih maju? Kalau kita lihat dari perspektif yang positif, ini merupakan langkah maju. Langkah maju. Bahwa kemudian teman-teman di kepolisian sudah secara lebih terbuka menunjukkan kepada publik, kepada media bahwa kami juga sudah mulai memasukkan pihak dari kejaksaan untuk sama-sama mengungkap kasus ini. Itu sebuah langkah maju. Ya. Ketika sebelumnya saya masih ingat kurang lebih seminggu lalu ya kita berbicara tentang kasus ini semata-mata Polri, Polda Metro. Tapi hari ini juga sudah ada satu masuk unsur tambahan yaitu kejaksaan. Saya ingin melihat ini sebagai suatu hal yang positif. Kenapa? Karena anggaplah sebagai sebuah devil's advocate gitu ya. Jadi salah satu kecenderungan yang dialami oleh orang-orang yang bekerja di lembaga penegakan hukum itu adalah sebuah bias pemikiran yang disebut sebagai confirmation bias. Confirmation bias atau bias konfirmasi itu kecenderungan mereka untuk memastikan bahwa mereka hanya mengumpulkan bukti yang mendukung keyakinan mereka sebelumnya. Jadi kalau sejak sebelumnya mereka sudah punya pikiran bahwa tersangka adalah si X misalnya, maka ada kecenderungan bahwa bukti-bukti selanjutnya yang dikumpulkan hanya untuk menguatkan tersangka X. Nah, dengan melibatkan pihak kejaksaan sebagai devil's advocate, mudah-mudahan pihak kejaksaan bisa menantang pihak kepolisian, menantang secara produktif. Benarkah X? Tidak mungkinkah Y? Tidak mungkinkah Z? Atau bahkan tidak mungkin tidak ada tersangka sama sekali. Dari kacamata awam saya bisa bertanya dong bahwa sudah ada 4 alat bukti yang dikantongi oleh pihak kepolisian, masuk keterangan saksi. Jaksa penuntut umum serta kepala dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan memang agenda yang akan dibicarakan atau dikoordinasikan antara kedua belah pihak adanya tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang kemarin sudah diberikan oleh pihak kepolisian kepada Kejati dari DKI Jakarta, dan juga adanya pembahasan masalah penetapan tersangka dari kasus pembunuhan Mirna, di mana juga pihak kepolisian sudah mempunyai 4 alat bukti berupa alat bukti yaitu saksi dan juga ada saksi ahli serta adanya barang bukti dan juga adanya dokumen yang diberikan oleh Lapfor. Dan sejauh ini kami masih menunggu, awak media masih menunggu dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana ada Dirkrimum dan juga ada pihak Kejaksaan Tinggi, dan kita masih menunggu seperti apa hasilnya, apakah nanti pihak Polda akan menetapkan tersangka setelah berkoordinasi perihal alat bukti kepada Kejaksaan Tinggi. Kita masih menantikan hasil dari koordinasi yang akan dilakukan. Untuk sementara kami memiliki satu statement dari Kepala Kejaksaan Tinggi yaitu Sudung Situmorang. Kita akan lihat seperti apa statementnya. Koordinasi hari ini apa sih Pak? Tujuannya apa Pak? Hari ini koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum, karena hari ini SPDP kita sudah terima masalah kopi itu ya. Iya. Berarti ya tersangka sudah itu Pak ya? Nama tersangka sudah dikantongi Pak oleh pihak jaksa. Saya udah cek di SPDP itu belum ada nama tersangkanya. Kemajuannya seperti apa Pak penyidikan di dalam Pak? Nah, kalau ada kan SPDP kan udah ada kemajuannya. SPDP kami terima pada hari ini, dan sekarang kawan-kawan penyidik sedang diskusi dengan JPU-nya. Pak, kalau melihat kasusnya kan baru kali ini Pak polisi ekspos ke kejaksaan Pak. Ya. Emang seberapa ini sih Pak kasusnya sampai diekspos ke kejaksaan? Sebetulnya sering ekspos, sering koordinasi, cuman ini aja mungkin yang kawan-kawan lihat. Ya. Tapi pihak kejaksaan bisa mengkabulkan gitu Pak? Ini bukan masalah mengkabulkan, ini masalah diskusi. Diskusi sampai di mana pokok-pokok permasalahan. Ya, demikian cuplikan dari statement Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, di mana dia juga menyatakan memang hingga saat ini setelah diberikannya surat SPDP kemarin belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, dan kita akan menunggu seperti apa hasil yang akan diberikan. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Astrid Linciana, laporan Anda langsung dari Kejati DKI Jakarta. Dan Mirsa, untuk memperbincangkan hal ini sudah bergabung bersama kami ada Bung Reza Indragiri, analis psikolog forensik. Selamat siang, Mas Reza. Mas Reza, kita sudah dengarkan bersama laporan dari rekan kami di sana. Sudah ada statement juga dari Kejati bahwa ternyata SPDP sudah diturunkan. Namun belum ada nama saksi ahli, dokumen lapor, kemudian ada barang bukti yang sudah diamankan begitu. Lantas
kok tanggung sih? SPDP sudah diturunkan, namun belum ada nama tersangka. Bagus, Mas. Sebuah kerendahan hati, kelapangan dada untuk mengatakan kita sudah berhasil mengumpulkan sekian alat bukti, tapi kita tidak bisa memaksakan bahwa harus ada tersangka. Karena kalau dipaksakan ini abuse of power. Tapi kan kalau misalnya lihat dari prosesnya, sebenarnya pihak kepolisian sendiri sebenarnya sudah layak dong untuk menetapkan dan mempublikasikan siapakah tersangkanya, kemudian lalu melimpahkan berkas-berkas ke kejaksaan. Sebenarnya tidak usah menunggu-nunggu lagi menggelar gelar perkara dan kemudian expose kemudian dengan kejaksaan tinggi. Nampaknya ada kenapa kompromi harus menunggu begitu loh? Padahal sudah tidak, bulat sepertinya. Dokumennya kemudian dibalikan kembali berkas-berkasnya. Mudah-mudahan saja sekali lagi saya mencoba menyoroti secara positif ya untuk tanda petik mengurangi pressure atau tekanan ke teman-teman kepolisian juga sebetulnya. Kita sebelumnya sempat tanda petik berpikiran atau berprasangka bahwa sepertinya teman-teman kepolisian dalam kerja ilmiah mereka, scientific investigation ini dalam kasus ini sepertinya agak kurang berhati-hati ya. Terbukti sekian kali ada kesalahan atau kekeliruan langkah. Mengumumkan cyanida terlalu dini, melakukan koreksi atau menganulir kemudian diumumkan kembali. Kemudian jumlah atau takarannya dikatakan sekian gram dikoreksi. Secara umum kembali. terlalu mengekspos proses yang sedang berlangsung. Betul, seolah-olah ada keinginan yang sangat kuat untuk memuaskan tuntutan atau ekspektasi masyarakat dan media, tapi unsur kehati-hatiannya menjadi berkurang. Antaranya teman Mirna Jessica dan Hani, pembantu Jessica, suami Mirna, saudara kembar Mirna, serta orang tua Mirna dan sejumlah karyawan Cafe Olivier. Tim penyidik pun sudah mengantongi beberapa alat bukti serta keterangan 3 saksi ahli, yaitu psikiater, pakar pidana, dan ahli dari Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hari ini gelar perkara akan dilakukan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya dan kemudian akan melimpahkan berkas tersebut ke pihak kejaksaan. Kita akan segera tanyakan kepada Arsid Linciana terkait dengan bagaimana suasana terkini dan apa perkembangan terakhir di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Acit. Ya, berkaitan dengan kasus tewasnya Mirna, di mana hingga saat ini Polda Metro Jaya belum mengetahui siapa tersangka yang dituduhkan sebagai pelaku atau pembunuhan berencana, di mana memang Mirna tewas akibat adanya racun di sebuah cangkir kopinya, yaitu racun cyanida, dan hingga saat ini kami masih melihat adanya koordinasi antara kedua belah pihak, yaitu Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, di mana tadi kami melihat adanya kedatangan dari Dirkrimum beserta penyidik yang hingga saat ini masih berlangsung adanya pertemuan atau koordinasi antara penyidik dan juga jaksa.